Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Widya Astuti, Indri Febrianti, Najmi Ardianti, Rahmawati, dan Syifa Awalia. Di sini kami akan membedah salah satu pilar penting dalam dunia pendidikan, yaitu konsep dan prinsip-prinsip asesmen menurut para ahli. Nah, di sini kami akan melihat bagaimana para ahli mendefinisikan tentang asesmen, apa fungsinya, dan aturan main apa saja yang dipegang oleh seorang guru untuk asesmen muridnya berjalan dengan adil dan tepat. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Indri Febrianti. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu pakar ahlinya, yaitu Grant Wiggin. Nah, beliau ini merupakan pencetus daripada authentic assessment, yang dimana menjelaskan bahwa tujuan assessment di sini itu bukan untuk mengetahui apakah siswa ini tuh hafal materi atau tidak, tapi bagaimana dia mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Grant Wiggin ini tuh mengkritik tentang assessment yang contohnya seperti pilihan ganda, karena kadang orang atau siswa bisa menghafal materi-materi tersebut sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pemecahan masalahnya, mereka bingung, mereka kadang tidak bisa menempatkan pembelajaran materi-materi di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, di sini Wiggin perkenalkan tentang authentic assessment yang dirancang agar siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam kehidupan di situasi yang nyata. Oke, di sini itu contohnya ada pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya tentang pemberian materi giving direction. Di sana di assessment-nya siswa tidak hanya diberikan soal tentang materi tersebut, tetapi alangkah lebih baiknya apabila mereka itu diberikan praktek nyata. Misalnya role play tentang bagaimana cara memberikan arahan kepada orang, bagaimana cara memberikan petunjuk, sehingga ketika mereka menemukan kasus yang sama di kehidupan nyata, mereka akan tahu bagaimana cara mereka bertindak. Selanjutnya ada beberapa ciri juga dari asesmen otentik ini. Yang pertama, konteks realistis, yaitu tugas yang diberikan harus berkaitan dengan kehidupan nyata yang bermanfaat, seperti contohnya tadi tentang si giving direction ini. Kemudian yang kedua adanya problem solving atau pemecahan masalah, sehingga siswa di sini dituntut untuk berpikir kritis tentang misalnya pembelajaran ini tuh, misalnya suatu pembelajaran harus bisa menghasilkan siswa untuk berpikir, oh kalau belajar tentang ini ternyata pengaplikasian dalam kehidupan nyatanya seperti ini. Sehingga ketika mereka menemukan permasalahan, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan di dalam hidupnya, mereka tahu bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Setelah mengerjakan tugas, siswa mendapatkan masukan dari guru sehingga mereka dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil kinerja mereka tersebut. Oke, sehingga dapat disimpulkan dari si Grant Wiggin ini bahwa asesmen tuh lebih bermakna kalau misalnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari, mampu menempatkan dalam situasi nyata. Baik, selanjutnya adalah asesmen menurut ahli Robert M. Smith. Nah, di sini itu Robert M. Smith adalah salah seorang ahli yang berkontribusi di pendidikan inklusif. Nah, menurut Smith, asesmen berfokus pada kebutuhan individu. Jadi tujuan utama asesmennya bukan untuk menentukan apakah bukan untuk menentukan dan bukan untuk melabeli siswa apakah siswa tersebut adalah pintar atau kurang pintar. Nah, melainkan memahami siapa peserta didik tersebut. Jadi ketika diadakannya asesmen itu bukan untuk mengetahui siswa ini tuh pintar atau tidak pintar, tetapi untuk kita mengetahui siapa peserta didik dan bagaimana kita harus
menghadapi peserta didik tersebut. Ini contohnya, seorang siswa mungkin mengalami kesulitan membaca tetapi sangat baik dalam berpikir visual. Jadi untuk kedepannya kita sebagai guru setelah asesmen bisa menyesuaikan kebutuhan siswa tersebut. Nah, yang kedua adalah asesmen harus bersifat komprehensif. Smith menekankan bahwa asesmen harus melihat berbagai aspek perkembangan peserta didik. Jadi kita tidak bisa semata-mata asesmen saja gitu. Kita tidak bisa langsung melaksanakan asesmen tanpa mempertimbangkan komprehensif tersebut. Salah satunya adalah aspek akademik. Di aspek akademik kita pun harus mempertimbangkan siswa kita di skill menulisnya, skill berhitungnya, dan pemahaman konsep terhadap sesuatu gitu. Nah, selain itu ada aspek motorik. Selain kita memahami atau mempertimbangkan aspek akademik, kita juga sebelum asesmen kita juga harus mempertimbangkan aspek motorik. Nah, kita tuh harus koordinasi dengan siswa kita dan mengetahui bagaimana background dari siswa tersebut. Nah, selain itu juga karena ini aspek motorik, jadi kita pun harus mengetahui tentang fisik dari siswa tersebut. Ada juga aspek sensorik. Nah, kita tuh harus menyesuaikan juga, jangan sampai ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Kita pun harus mengetahui siswa kita nih apakah penglihatannya normal, pendengarannya normal, dan sensitivitas terhadap rangsangan tertentu. Jadi apa fungsinya tersebut itu kita untuk menyesuaikan ya. Jadi tidak serta-merta hanya langsung melaksanakan asesmen saja. Lalu ada juga aspek emosional, yaitu kemampuan mengelola emosi, kepercayaan diri, dan motivasi belajar. Karena kita tahu motivasi belajar sangat penting, jadi itu pun harus menjadi salah satu pertimbangan asesmen. Ada juga aspek sosial dan lingkungan sosial. Nah, selanjutnya itu asesmen melibatkan banyak pihak. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menurut Smith itu harus harus mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, itu pun tidak luput dari berbagai peran gitu. Tidak hanya seorang guru, kita pun harus mempertimbangkan juga dari orang tua dan pandangan-pandangan lainnya seperti psikolog teruntuk siswa yang memiliki treatment khusus seperti itu. Ada juga hubungannya dengan individualist education program itu apa? Karena tadi ketika kita sudah tahu siswa ini tuh kebutuhannya apa, nah itu bisa membantu untuk individualist educational program. Nah, jadi kesimpulannya adalah asesmen merupakan proses sistematis untuk memahami kebutuhan, kemampuan, dan setiap potensi peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya untuk melabeli bahwa siswa ini pintar dan siswa ini kurang pintar. Sekian menurut Robert M. Smith. Oke, saya akan membahas tentang konsep asesmen dalam pendidikan menurut Terry Overton. Terry Overton adalah seorang profesor dan juga penulis dalam bidang pendidikan khusus serta asesmen pendidikan. Beliau juga banyak menulis tentang cara mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, menurut Terry Overton, asesmen adalah proses mengumpulkan informasi secara teratur dan berkelanjutan untuk apa? Untuk membantu mengambil keputusan dalam pendidikan. Nah, menurut beliau, asesmen itu tidak hanya digunakan untuk memberikan nilai kepada siswa, tapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kebutuhan pembelajaran siswa, dan juga agar seorang guru tuh bisa melihat perkembangan belajar siswa tersebut. Nah, menurut Terry Overton juga asesmen dan tes itu satu hal yang berbeda gitu loh. Kalau tes itu suatu alat untuk mengukur kemampuan siswa saja, tapi kalau asesmen itu lebih luas, bisa dilakukan secara observasi, tes tulis, wawancara, portofolio, dan lain-lain. Nah, itu jadi asesmen itu lebih luas. Dan dalam prosesnya pun asesmen tuh dilakukan
dengan beberapa tahap gitu. Tahap pertama itu ada screening atau identifikasi awal. Jadi seorang guru itu mencari tahu apakah si siswa ini tuh butuh bantuan ataupun dia tuh butuh perhatian khusus. Nah, itu tahap pertama. Lalu setelah adanya screening, seorang guru tuh lanjut ke tahap kedua, yaitu diagnosis. Nah, di tahap diagnosis ini, guru itu mencari tahu lebih dalam apakah si siswa tersebut itu mengalami kesulitan. Misalkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam membaca ataupun menulis. Nah, seperti itu. Terus setelah tahap diagnosis, seorang guru itu harus melakukan tahap ketiga, yaitu placement atau penempatan. Nah, setelah seorang guru mencari tahu kesulitan belajarnya apa, kebutuhan belajarnya apa, lalu kita tempatkan seorang murid itu di mana sih gitu, atau enggak bagaimana metode atau strategi yang cocok untuk siswa tersebut gitu, untuk membantu meningkatkan kebutuhan belajar mereka juga. Terus yang terakhir ada evaluasi kurikulum atau pembelajaran. Nah, setelah segala cara dilakukan, guru itu menilai apakah metode mengajar tersebut tuh cocok, atau apakah materi yang digunakan juga membantu siswa, atau emang tidak ada perkembangan gitu ke siswanya. Nah, jika belum ada perkembangan kepada siswanya, maka seorang guru itu harus melakukan perbaikan gitu agar si siswanya bisa terus berkembang. Dan konsep Terry Overton juga penting karena menekankan bahwa guru itu nggak cukup melakukan tes tulis saja gitu loh, harus pakai metode yang tadi assessment gitu, karena kita juga mengidentifikasi dari awal sampai adanya evaluasi gitu, jadi lebih tersusun lah gitu. Terus juga, nah, dari pemikiran Terry Overton ini dapat disimpulkan bahwa asesmen itu adalah proses yang terus dilakukan untuk membantu guru mengambil keputusan yang tepat gitu dalam mendukung perkembangan setiap pembelajaran siswa gitu. Mungkin cukup sekian tentang konsep asesmen menurut Terry Overton. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu dari William James Popham. Nah, William James Popham ini adalah pakar evaluasi pendidikan, yang dimana beliau itu menekankan betapa pentingnya evaluasi atau asesmen untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, di sini William James Popham itu memperkenalkan salah satu konsepnya, yaitu literasi asesmen guru. Nah, yang dimaksud di sini yaitu guru itu harus mampu merancang bagaimana asesmen itu bisa tepat digunakan untuk siswa, dan juga menafsirkan hasil asesmennya. Dan dari hasil dan penafsiran tadi, guru juga harus bisa memanfaatkan hasilnya untuk memperbaiki pembelajarannya. Jadi menurut beliau itu asesmen di sini itu bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga untuk membantu pengambilan keputusan selama proses pembelajaran. Jadi apakah siswa di sini itu mengerti atau tidak dengan konsep materi yang diberikan. Nah, setelah kita mengenal siapa William James Popham ini dan bagaimana kontribusinya dalam bidang evaluasi pendidikan, selanjutnya kita akan melihat salah satu gagasan beliau mengenai literasi asesmen guru. Nah, apa sih literasi asesmen guru? Nah, di sini William James Popham ini itu menekankan betapa pentingnya literasi asesmen bagi guru. Jadi beliau ini juga mengembangkan gitu bagaimana konsep asesmen formatif yang berfokus pada penggunaan hasil asesmen untuk kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya literasi asesmen bagi guru, nah di sini James Popham juga memperkenalkan salah satu gagasan beliau, yaitu asesmen formatif. Nah, menurut William James Popham, asesmen formatif adalah proses pengumpulan informasi itu tentang bagaimana perkembangan belajar siswa selama proses pembelajaran, dan di sini itu tujuannya untuk
bukan hanya untuk menentukan nilai akhirnya saja, tapi juga untuk membantu guru dan siswa selama proses pembelajaran. Nah, di sini ada 3 manfaat asesmen formatif. Yang pertama itu penyesuaian strategi. Nah, di sini guru itu sebisa mungkin menyesuaikan metode mengajar yang digunakan itu berdasarkan perkembangan siswa yang telah diambil hasil analisa itu dari asesmen sebelumnya. Jadi manfaatnya itu guru bisa tahu bahwa ternyata materi ini itu sesuai atau tidaknya dengan murid setelah melakukan asesmen tersebut. Nah, yang kedua itu perbaikan belajar. Nah, sama seperti tadi, jadi setelah guru melakukan asesmen formatif ini, guru bisa tahu bahwa ternyata setelah melakukan asesmen, siswa itu belum bisa menguasai materi ini, gitu. Jadi bisa disesuaikan, bisa memberi pelajaran tambahan atau tidak. Jadi setelah mengetahui bahwa di situ tuh ada kurangnya gitu di materi tersebut dari segi pemahaman. Nah, manfaat yang ketiga itu berkelanjutan. Jadi di sini itu asesmen formatif itu bukan hanya kegiatan yang dilakukan satu kali saja, tetapi berlangsung saat terus-menerus selama proses pembelajaran. Jadi informasi yang diperoleh itu digunakan secara berulang untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Nah, jadi kesimpulannya, menurut William James Popham, asesmen yang baik adalah asesmen yang mampu memberikan umpan balik bagi guru dan siswa sehingga proses pembelajaran dapat terus berkembang dan mencapai hasil yang lebih optimal. Oke, sekian dari William James Popham dari saya. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari keempat para ahli asesmen, dapat disimpulkan bahwa asesmen ini merupakan kompas dalam proses pembelajaran. Ia bukan alat untuk menghakimi atau melabeli siswa, baik siswa ini bodoh ataupun pintar, tetapi sebaliknya. Sesuai katanya yaitu a sitter, yang berarti duduk di samping. Asesmen ini merupakan upaya guru untuk mendampingi dan mengumpulkan bukti memahami sejauh mana siswa itu telah berkembang. Nah, agar kompas ini tidak salah arah, kita sebagai calon pendidik harus memegang teguh prinsip-prinsip, harus valid, reliable, objektif, dan yang paling penting adalah harus edukatif. Yang artinya asesmen ini harus mampu mendidik dan membawa perubahan positif bagi cara belajar dan cara mengajar guru tersebut. Nah, data dari asesmen inilah yang nantinya akan kita olah menjadi penilaian dan evaluasi yang akan dibahas lebih dalam oleh kelompok berikutnya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.